Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas magang hari keempat. Yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Yaitu dengan salam, sapa, senyum, sebut nama anak, dan berdialog umum. Contoh, menanyakan sudah makan atau belum, sudah sarapan atau belum, dan juga menanyakan seputar hobi. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Yaitu dengan senyum, salam, sapa, berdialog umum sebentar, lalu dilanjut dengan bernyanyi dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana cara membuat suasana menyenangkan di kelas? Dengan melakukan proses belajar small step system dan juga individual system, lalu diselingi dengan proses belajar berdialog, bernyanyi, bercerita, atau bermain kata. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Yaitu dengan berbicara atau berkomunikasi dua arah yang berhubungan dengan kesukaan dan kebiasaan anak. Lalu yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward kepada anak? Yaitu dengan mengucapkan anak rajin, anak baik, anak hebat saat anak berhasil mengerjakan modul, lalu memberikan tos dan atau bintang. Selanjutnya yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu setiap 5 menit sekali atau setelah anak menyelesaikan modul. Selanjutnya yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator ketika selama kegiatan di Bimba? Yaitu dengan ceria, semangat, antusias dalam membimbakan anak. Lalu yang kedelapan, apa yang dilakukan motivator ketika anak merasa bosan? Yaitu dengan mengajak berdialog, melakukan proses belajar fun learning, terus dengan selingi kegiatan belajar sambil bermain verbal dan menerapkan variation skill. Selanjutnya yang terakhir, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya adalah tidak, karena bermain baca-bacaan dilakukan secara individual system karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang bagian yang B adalah yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Tentu saja bervariatif, ada yang antusias, ada yang semangat, ada juga yang masih ngantuk atau moodnya kurang baik. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Jawabannya tentu saja ada. Tetapi sebagai motivator, saya akan mencoba alihkan perhatian anak dengan berdialog mengenai hal kesukaan sehingga anak tersebut menjadi lebih semangat. Yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Jawabannya adalah semangat, antusias, walaupun ada beberapa anak yang masih belum lancar dalam bermain baca-bacaan. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya ya, karena para motivator selalu membuat suasana kelas menjadi ceria dan juga sangat bersemangat. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya adalah tidak ada, karena motivator selalu memberikan modul dan verbal kepada melihat dari kemampuan anak atau sesuai kemampuan anak. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Sangat banyak dan bervariatif. Ada yang bersifat unik, aktif, hiperaktif, relatif spontan, dan ada yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Selanjutnya bagian yang C. Yang pertama,
Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Tentunya aman, ceria, dan sangat membahagiakan, seru, dan nyaman bagi murid. Nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada. Semua dilakukan dengan senang dan juga sangat berhati-hati. Selanjutnya yang D. Yang pertama, apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yaitu dengan labimba, lagu sebelum belajar atau berdoa sebelum belajar, berdialog dan bercerita. Yang kedua, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yaitu menerapkan teori Bandul, evaluasi afeksi anak, evaluasi kognitif anak setiap 10 menit, pemberian reward dan motivasi setiap 5 menit sekali. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat bagian inti, yaitu bermain baca-bacaan, belajar modul, dan juga mewarnai serta berhitung. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup, yaitu dengan mengulangi kembali materi atau modul yang telah diberikan, doa sesudah belajar, lalu memberikan verbal, dan bernyanyi lagu pulang sekolah. Yang terakhir, berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang ditetapkan oleh motivator? 40 menit, 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, 10 menit private. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.